Welcome to Learn 101 FM, ngobrol santai, seru, dan selalu baru. Learn 101 FM, teman setia kamu. Setiap suara menyimpan cerita, setiap cerita punya makna. Rame, radio anak muda eksis. Learn and shine through sound. So, let's turn up the volume and light up the mind. Balik lagi di program saya kalian Rame yang siap bikin sore hari kalian tau gak rame. Gue lagi dan gue Azmi yang bakal nemenin kalian selama 45 menit ke depan buat bahas hal-hal yang lagi rame diomongin orang-orang dan pastinya super seru. Nah, kali ini kita berdua bakal bahas sesuatu yang pasti relate dengan masalah kehidupan kalian. Nah, karena kita bakal bahas film, sebelum ke Learn, kira-kira apa sih topik film yang paling relevan sama kehidupan Azmi di tahun 2020? Menurut gue nih, topik yang relevan tentang permasalahan hidup di tahun 2025 itu ada 3. Yang pertama, Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah siapa sih yang gak tahu? Sutradaranya Ernest Prakasa ini bukan cuma soal lucu tapi juga relate parah buat anak muda zaman sekarang yang lagi berjuang ngebuktiin diri di dunia kerja, tapi di sisi lain juga punya tanggung jawab keluarga yang gak bisa dihindarin. Ada konflik klasik antara karir dan keluarga, antara idealisme dan realita. Dan menurut gua di 2025 ini banyak banget orang yang masih ada di posisi itu, ngerasa harus sukses biar bisa ngebanggain orang tua, tapi di saat yang sama juga pengen punya hidup yang mereka pilih sendiri gitu lah. Dan yang kedua, Home Sweet Home. Nah, ini dia film yang baru-baru ini rame banget karena terlalu real. Film ini ngomongin soal generasi muda yang pengen punya suatu impian tapi harus jungkir balik buat dapetinnya. Sedangkan income-nya juga segitu-gitu aja. Tapi di sisi lain film ini juga ngajak kita buat mikir, punya rumah itu sebenarnya tentang status sosial atau tentang rasa aman dan stabil aja sih. Relate banget kan buat kehidupan 2025 ini yang serba mahal gitu, yang bikin anak muda tuh mikir 2 kali gitu buat step program. Dan yang terakhir, bisa tebak kali apa yang terakhir? Kira-kira apa sih? Yang terakhir itu Satu Kakak Tujuh Ponakan. Judulnya aja udah unik kan, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ponakannya lucu banget banget ya. Tapi maknanya tuh dalam banget. Film ini mengangkat tema tentang tanggung jawab, peran keluarga, dan gimana seorang harus bertanggung jawab ngurusin banyak hal sendirian di tengah dunia yang makin individualistis. Buat sebagian orang, 2025 itu tahun yang penuh tekanan, baik dalam pekerjaan, keluarga, sosial media, semuanya nyampur. Nah, film ini tuh kayak tampar lembut gitu buat kita. Boleh capek, tapi jangan lupa nilai kebersamaan dan tanggung jawab yang menurut gua relevan tahun 2025. Ya, enggak, ya gak sih, tapi menurut lu seberapa relevan sih film Sang Kakak Tujuh Ponakan ini di kehidupan, dan coba deh lu jelasin lagi sinopsisnya. Oke. Karena gue bakal ngejelasin sinopsisnya dulu ya. Jadi gini, film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini tuh tentang seorang mahasiswa arsitektur yang hidupnya tuh udah terencana banget. Dia punya mimpi besar, pengen lulus, lanjut kuliah S2, dan buka firma arsitek bareng pacarnya yang namanya Maulia. Hidupnya tuh simple, teratur, dan ya bisa dibilang cowok ideal buat anak muda yang punya visi. Tapi ya, hidup kan gak selalu sesuai rencana. Suatu hari, Moko tuh dapat kabar dari kakaknya dan suami kakaknya meninggal dunia. Dan yang bikin shock, mereka ninggalin 7 orang yang harus dinafkahin. Bayangin aja nih,
Dari yang cuma mikirin skripsi dan cita-citaan, sekarang dia harus nulis 7 ponakan yang karakternya tuh beda-beda banget. Ada yang bandel, ada yang baperan, ada yang cuek, bahkan ada yang belum ngerti apa-apa. Pokoknya Mary jadi rapih banget antara chaos, lucu, tapi juga haru. Awalnya waktu tuh jelas kewalahan, dia tuh gak tahu tuh mulai dari mana, tapi dia tuh pelan-pelan belajar dari jadi figur orang tua, belajar sabar, dan yang paling penting belajar apa artinya keluarga. Di sisi lain, dia tuh harus milih tetap kejar mimpi dan cintanya sama Maureen atau bertahan buat jaga keluarganya yang sekarang bergantung padanya. Film ini tuh ringan, tapi nyentuh banyak, lucunya juga ada, tapi juga bikin mikir dan mungkin nangis dikit. Film ini tuh disutradarai sama Yeni Lawrence. Nah, film ini juga punya vibe yang hangat dari kacamata keluarga cemara dan kita cerita tentang hari ini. Tapi dengan sentuhan yang lebih fresh dan relate buat anak muda sekarang. Ininya Satu Tujuh Ponakan itu film yang tentang gimana hidup tuh bisa berubah dalam sekejap, tapi justru dari situ kita belajar hal yang penting. Apa arti cinta dan tanggung jawab? Kadang keluarga gak harus sempurna, yang penting mereka selalu ada buat kita. Nah, kan gue udah ngejelasin sinopsis dari Tujuh Ponakan. Tadi kan lu nyebutin Home Sweet Home ya. Kira-kira sinopsisnya itu gimana sih sama seberapa relevan sama kehidupan lo sih? Nah, menurut gue Home Sweet Home itu relevan banget. Nah, kenapa? Karena di tahun 2025 ini dia tuh bukan film cuma nunjukin tentang drama, tapi juga nunjukin refleksi hidup. Kita sekarang nih, menurut gue ini ngena banget nih. Buat kita-kita yang ngerasa kerja target sama hidup, udah mulai ngos-ngosan. Buat yang ngerasa, kok hidup gak secepat timeline orang lain ya? Kok orang lain cepet banget suksesnya, kita masih gini-gini aja gitu. Belum punya rumah, belum punya apapun gitu. Tapi kadang kita tuh lupa, sebenarnya hidup tuh bukan lomba siapa yang paling cepat punya sesuatu pencapaian, tetapi karir yang mampan atau hal-hal yang bisa dia dapetin, tapi orang tuh punya jalannya sendiri gitu. Jadi gak semua hal itu harus dicapai di usia muda ya. Dan film ini tuh kayak ngingetin gue buat gak apa-apa pelan-pelan, asal tetap jalan gitu, konsisten. Dari definisi home yang sebenarnya adalah tempat nyaman menurut lo ya. Kenapa? Karena di sini tuh diceritain tentang pemeran utama di mana tuh dia pengen punya rumah impian. Karena rumah itu justru salah satu ancaman buat dia. Di mana di rumah itu dia selalu menjadi penyelesaian masalah gitu ya. Dia bumerang gitu buat dia. Biasanya kan kalau pulang kerja dia harusnya santai-santai di rumah gitu, tapi dia harus bayarin nonton kakak-kakaknya. Itu kan sedih kan. Itu sih. Terus jadi susah gitu buat nyimpan uangnya. Di situ gue ngerasa kayak pokoknya gak jangan deh selalu ngadelin pemeran utama ini buat nyelesain masalah-masalah keluarga. Gue yakin beberapa lens yang ngalamin hal yang sama. Film ini tuh gak cuma ngomongin soal finansial, tapi juga ngomongin soal harga diri, ekspektasi, dan tekanan sosial. Gimana nih, generasi muda sekarang tuh sering gagal karena cuma belum punya aset kayak rumah. Padahal situasi ekonominya juga udah berat banget dari awal. Harus banting tulang demi nabung buat dapetin hal-hal yang dimau. Tapi selalu pakai buat kebutuhan orang-orang rumah yang sebenarnya di luar tanggung jawab kita. Bukan masalah kita, tapi kita yang harus ngerasain. Relate banget buat budak korporat ini yang sibuk kerja dan harus bergelut dengan karir, sementara keluarga juga jadi kepentingan utama. Ini ngingetin gue tentang film Cek Toko Sebelah juga deh. Itu nama juga gak sih? Coba deh lu jelasin sinopsis filmnya Cek Toko Sebelah. Oke, gue jelasin sinopsisnya dulu ya. Jadi film Cek Toko Sebelah ini masih lanjutan dari cerita sebelumnya tentang keluarga Afuk dan dua anaknya Erwin sama Yohan. Tapi kali ini konfliknya
tentang dewasa itu udah kelihatan banget semakin sehari. Si Erwin nih yang sekarang udah sukses di karirnya lagi siap-siap buat nikah sama pacarnya namanya Natali. Tapi tentu aja hidup tuh gak semua siku. Orang tua Natali terutama ibunya punya ekspektasi tinggi banget, pengen punya calon menantu yang sempurna. Nah, Erwin jadi bingung gimana caranya dia bisa diterima tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Sementara itu, Yohan dan Ayu, kakaknya yang punya masalah sendiri, mereka udah nikah, tapi belum punya anak. Dan kakak itu banyak banget pasangan muda yang nyapa. Dan kayaknya banyak banget pasangan muda di dunia nyata, mereka sering banget kena dari orang tua dan sehat kapan punya anak. Padahal mereka berdua tuh masih berusaha stabil baik secara finansial, emosional, maupun mental. Nah, film ini tuh bukan cuma soal hubungan dua saudara, tapi juga soal gimana kita semua berjuang jadi orang dewasa. Menyumbangkan karir, cinta keluarga, dan ekspektasi orang lain. Ada bagian yang kocak, tapi juga banyak banget momen yang bikin mikir dan nyentuh hati banget. Jujur aja, cerita Mas Brado tuh relate banget sama kehidupan banyak orang di Indonesia sekarang. Yang pertama, ada soal restu keluarga dan perbedaan status. Banyak banget pasangan yang ngalamin hal yang kayak Erwin dan Natali, di mana cinta tuh ada, tapi orang tua tuh kadang masih mikir sekarang atau enggak lah ya. Terus yang kedua, ada tantangan sosial, terutama buat pasangan anak muda, kakak Yohan dan Ayu. Pertanyaan, kapan nikah, kapan punya anak tuh sering banget muncul di dunia nyata, dan ternyata tuh berani ngangkat itu dengan cara lucu, tapi juga real. Yang ketiga itu soal komunikasi antar generasi. Film ini tuh nunjukin bahwa kadang orang tua masa pendengar sama, cuma cara mereka aja mikirnya beda. Dan anak muda tuh juga perlu belajar gitu buat ngomong dari hati biar kayak nggak bentrok terus sama orang tua. Nah, dari ketiga ini yang gue jelasin tadi, ada nggak sih yang relate sama kehidupan lu atau sama lingkungan lu nih? Menurut gue sih ada ya. Yang pertama tuh komunikasi antar generasi. Coba ngerasa komunikasi antar generasi tuh kayak orang tua selalu beda, apa yang kita mau belum tentu apa yang mereka pengen gitu. Nah dari situ kita debat gitu ya. Nah penyelesaiannya itu paling kita jelasin aja apa pandangan kita, tapi tetap kita terima aja masukan mereka gitu. Jadi kita saling ngomong, mereka juga saling ngasih pendapat. Jadi tanggal tengah siapa tahu bisa nyelesain nyelesain masalah. Oke, dari tadi kan kita udah ngejelasin sinopsis ya. Kita mulai nih, karena kita udah buat polling di Instagram, kayak top 1 film paling relevan sama kehidupan Rame. Ini kira-kira apa sih kamu? Nah, setelah kita polling di Instagram, top film paling relevan dalam kehidupan versi Rame, menurut Rame, top film paling relevan yaitu Satu Bakal 7 Ponakan. Yang gak cuma ngomongin tentang drama keluarga, tapi juga realita hidup anak muda zaman sekarang yang dipaksa serba dewasa gitu ya. Nah, tokoh utamanya ini Moko. Moko nih awalnya itu mahasiswa arsitektur biasa ya. Dia punya rencana hidup yang jelas. Lulus, lanjut S2, nikah sama pacarnya, terus bangun firma arsitektur bareng. Semua udah tertata rapi, sampai akhirnya hidupnya muter arah. Pas kakaknya meninggal, Moko yang tadinya cuma mikirin skripsi, sekarang harus jadi pengganti orang tuanya. Yang bikin film ini relevan banget, karena banyak dari kita juga kadang ngalamin hal yang kayak gitu. Punya rencana besar, tapi hidup tiba-tiba bilang, kayaknya gak segampang itu. Film ini nunjukin bahwa tanggung jawab dan cinta gak selalu datang di waktu yang kita mau, tapi di waktu yang kita butuhkan. Selain itu, film ini juga ngasih pesan soal dewasa bukan karena umur, tapi karena keadaan. Moko belajar sabar, belajar mengalah, bahkan belajar ngertiin perasaan orang lain. Dari yang cuma mikirin diri sendiri, dia jadi orang yang berjuang buat keluarga, dan itu relate banget menurut gue. Di kehidupan banyak orang sekarang yang sering harus milih antara mimpi pribadi atau tanggung jawab keluarga ya. Dan dari segi cerita, Satu Kakak 7 Ponakan ini nyentuh banget karena nyampur aduk, ada lucunya, ada haru. Bahkan komennya bikin kita mikir gitu, bos ini bayang kalau ada bos saya gitu.
Bayangin aja anaknya 7 ponakan. Film ini ngertiin kita banget bahwa hidup gak harus sempurna buat tetap berarti. Kadang justru dari chaos kita belajar arti cinta, kehilangan, dan ketulusan yang sebenarnya. Nah, menurut lu gimana nih karakter Moko sebagai tokoh utama dalam filmnya? Jadi ini, Moko di film pertama kali juga itu bisa dibilang tokoh utama yang hidupnya bebas, sakit sama derajat. Awalnya dia cuma masuk arsitektur biasa yang punya mimpi besar. Hidupnya tuh terencana banget, pengen lulus, lanjut S2, terus usaha bareng-bareng pacarnya yang namanya Nurin. Pokoknya hidupnya tuh udah kebayang enak lah ya, pokok kuliah, kerja, keras, dan penderitaan. Tapi hidup tuh gak selalu seindah rencana. Setelah di Moko dapet kabar buruk, kakaknya dan kakaknya itu meninggal. Jadi kayak kakak dan saudara itu ninggalin tujuan kecil ya, sekarang tuh gak punya siapa-siapa. Nah, Moko tuh jadi satu-satunya orang yang bisa ngurus mereka. Kebayang gak sih dari mahasiswa yang cuma mikirin tugas tiba-tiba harus ngurus 7 bocah dengan karakter yang beda-beda. Nah, kalau dari karakter Moko, pesan moral apa sih yang bisa didapetin gitu? Menurut gue nih, dari karakter Moko ini kita bisa dapat pesan moral bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai rencana, tapi tanggung jawab dan cita kita harus menunggu. Nah, awalnya Moko cuma anak muda biasa, punya ambisi, mimpi, dan rencana hidup yang ideal gitu. Tapi ketika keadaan berubah total, dia belajar buat ngesampingin ego dia dan mikirin orang lain. Tetap mikirin orang lain, okay? Jadi dia gak kabur dari tanggung jawab, meskipun itu berat gitu ya. Justru dia dari situ dia nemuin gitu makna baru bahwa kedewasaan bukan soal umur, tapi tentang keberanian buat bertahan. Moko juga ngajarin kita buat gak terlalu egois sama diri sendiri. Kadang dalam hidup kita perlu berhenti nanya kenapa gua gitu, kenapa apa yang gua bisa lakuin sekarang. Dan dia nunjukin bahwa cinta sejati itu juga gak cuma soal pasangan, tapi juga soal keluarga, pengorbanan, dan keikhlasan orang-orang yang kita sayangin. Jadi pesan moral dari Moko itu adalah hidup boleh berubah arah, tapi selama kita punya niat baik dan mau berjuang, semua akan tetap berarti lah. Nah, dari moral yang kita ambil dari Moko ini, menurut lu gimana sih cara Moko menunjukkan rasa kasih sayang dia dengan keponakannya? Soal kasih sayang. Betul banget. Moko menunjukkan rasa sayangnya kepada keponakan itu nggak lewat kata-kata manis atau pelukan bayi itu, tapi lewat tindakan kecil yang tulus. Dia tuh tipikal orang yang kalau di luar kaku, tapi kalau di dalam tuh lembut gitu loh perbuatannya. Misalnya, dia sabar banget ngadepin hingga ponakannya masih berantakan, bantu mereka waktu yang susah atau milih buat ngalah biar suasana tetap adem. Kadang dia jadi tempat curhat tanpa banyak ngomong, cukup dengerin dan hadir aja. Kasih yang Moko tuh muncul lewat diam ternyata, tapi kayak dia nggak bilang kalau aku sayang kalian, tapi semua tindakannya tuh nunjukin kalau cara dia jagain, marahin karena peduli dan tetap ada, bahkan pas dia udah capek banget. Itu bentuk cinta kasih Moko, sederhana tapi dalam. Nah, kalau misalnya kan tadi udah ngomongin kasih sayang ya. Kalau misalnya menurut lo nih, gimana sih penggambaran karakter dari keponakan-keponakan Moko dan belajar apa yang bisa diambil? Nah, menurut gue nih, penggambaran ponakan-ponakan Moko itu realistis banget sih. Dan penuh warna gitu. Mereka nggak digambarin sebagai anak kecil yang sempurna, tapi justru apa adanya. Ada yang bandel, baperan, cuek, manja, seperti apa yang lu bilang gitu, yang tadi. Dan bahkan belum ngerti apa-apa gitu. Mereka juga jadi cerminan bahwa keluarga nggak sempurna tuh, buat bisa saling sayang. Jadi mereka meski sering liput, nangis, atau bikin Moko stres gitu ya, tapi dibalik itu semua mereka tetap butuh dan belajar tumbuh bareng ya. Jadi yang kecil belajar disiplin, yang besarnya belajar tanggung jawab, dan Moko belajar dari sosok dan sabar dan orang tua gitu. Jadi semisal lu jadi Moko nih, apa yang apa lu sanggup gitu ngurus banyak ponakan sekaligus? Jujur, karena belum ya, terus tiba-tiba ditembak sayang gini. Kalau gue jadi Moko tuh kayak
Ya enggak deh. Kayak itu Berat bakal banget jadi ya? iya, jadi ujian hidup yang luar biasa berat banget buat gua. Kayak pengen aja dari yang hidupnya cuma fokus kuliah, kerja tugas dan ngejar mimpi, tiba-tiba harus jadi pengganti orang tua buat tujuh anak kecil yang masing-masing punya sifat yang berbeda. Kalau gue di posisi Moko, mungkin awalnya gue bakal merasa gak sanggup, rasanya masih campur aduk banget, sedih, bingung, takut, gagal, bahkan mungkin marah sama keadaan. Soalnya semua mimpi dan rencananya bakal disusun rapi, tiba-tiba gue begitu aja. Tapi kalau misalnya emang nih, emang kayak ya udah Beneran ini mau. takdir lu gini gitu. Ya mungkin mau mau sih ya mau kayak bakal belajar lah buat menerima kayak ya udah kadang kita nggak selalu bisa pilih beban hidup yang mungkin ya gue bakal belajar dari hal-hal kecil dulu kayak belajar hal-hal sama lain terus kayak mas kebutuhannya dari situ sana kamu anak meskipun sederhana tapi jujur aja gue nggak tahu itu nggak bakal sih tapi jujur aja gue tahu itu nggak bakal mudah pasti ada masa-masa frustasinya kayak pengen nyerah merasa nggak adil tapi di balik semua itu kayak ya aku juga nggak bakal nemuin makna hidup yang baru. Kadang tanggung jawab besar tuh justru bikin kita tumbuh bukan karena kita pengen, tapi karena kita harus. Jadi kalau misalnya gue juga kok, ya gue gak tau sih bakal sama gue enggak, tapi kayak oke. Kadang gue gak sanggup jadi kok. Nah, menurut lu nih, nih nilai moral apa yang paling berkesan bagi lu selama menonton film Satu Kakak Tujuh Anak? Pandangan gue nih ya. Iya. Menurut gue, nilai moral yang paling berkesan dari film Satu Kakak Tujuh Anak ini bukan cuma soal tanggung jawab keluarga, Le. Tapi juga gimana seorang belajar menerima hidup yang berubah total tanpa apa-apa gitu sih. Kalau sekarang ada lagunya kan, Prit. Nah, awalnya tuh mau kan yang udah biasa kan. Dia udah tertata rapi gitu, dia punya impian, rencana, dan cinta yang aduh Maureen tuh udah nunggu banget lah untuk dilamar gitu kan. Kayak, tapi dalam sekejap gitu semua itu berubah. Kakak dan kakak iparnya meninggal dan dia juga harus ngurus ponakan-ponakannya tiba-tiba jadi tanggung jawabnya gitu. Di situ kita bisa lihat gimana hidup bisa belok berarti tanpa tempatannya gitu. Usia enggak gitu kan enggak gitu. Bener. Dan justru dari situ tuh muncul nilai moral yang dalam banget gitu. Kedewasaan gak datang dari umur kayak yang tadi gue bilang pertama tuh, tapi dari situasi yang maksa kita buat untuk kuat sih. Pokoknya gak dikasih pilihan buat kabur cuy, tapi dia juga gak nyalain keadaan juga, dia malah berjuang pelan-pelan cari bangun tapi terus jalan gitu. Dia nunjukin bahwa kadang kita tuh tumbuh bukan karena berhasilan tapi keadaan yang memaksa kita buat belajar apa. Selain itu, film ini juga nunjukin di mana arti cinta bisa berubah bentuk nih, kalau sebelumnya mau ngeliat cinta cuma sebatas hubungan romantis sama temennya, setelah semua kejadian, dia ngerti bahwa cinta itu datang dari tanggung jawab, dari sabar, dari ngurus orang lain yang butuh kita. Cinta gak selalu indah tapi ngasih makna. Yang bikin film ini makin relevan. Tahu gak Wan? Dia nyentuh realita banyak orang zaman sekarang. Iya kan? Kita tuh pengen gimana ya? Kita pengen ngejar mimpi, tapi kita sering lupa hidup tuh gak soal ambisi pribadi. Ibarat katanya mas sekarang istilahnya generasi set bukan sandwich bro. Jadi tuh kita masih ngutamain keluarga lah dibanding diri sendiri. Bagus lah. Pokoknya dia kayak baik sama mimpinya, sama mimpi sendiri. Dia juga gak kehilangan diri di saat tanggung jawab dia cari keseimbangannya. Itu yang susah tapi juga paling manusiawi. Dari karakter ponakan-ponakannya juga kita juga belajar nilai moral lain bahwa kasih sayang gak butuh kesempurnaan. Gimana rumah mereka mungkin sederhana tapi ada cinta nyata di dalamnya cuy gitu. Dan anak-anak itu ngajarin kita bahwa tumbuh bukan soal punya banyak tapi punya orang yang gak ninggalin kita waktu dunia itu lagi gak baik-baik aja.
mau juga punya orang yang kayak gitu. Jelas. Nah, nilai moral ada 3 nih yang gue kutip. Apa aja? Apa tuh juga? Yang pertama, ikhlas menerima perubahan hidup. Seberat apapun itu, lu harus ikhlas aja, benar-benar. Jadi mah. Benar-benar. 2, lu tanggung jawab. Jadi ini tuh tanggung jawab. Jadi lu bukan ngejalanin itu sebagai beban gitu ya, tapi bentuk lu tanggung jawab. Nah, lu sayang sama orang yang tanggung jawab gitu. Walaupun emang itu bukan tanggung jawab tapi empati aja lah. Benar-benar. Dan yang terakhir, satu, Keluarga bukan cuma siapa yang lahir bareng kita, tapi siapa yang mau bertahan bareng kita. Jadi ada di mana itu tetangganya nitipin anak, jadi nggak semuanya nonton nilai. Ya, itu namanya, kalau nggak salah namanya Aisyah. Dan mungkin itu sih film pesan yang paling nyentuh gitu dari film ini. Kadang yang kita Oke, tadi kan gue udah ngejelasin ya karakter Wolfo. Nah, gue tuh mau tahu juga dong penggambaran karakter Wolverine yang berkaitan dengan menggambarkan apa. karakter Mowgli itu digambarkan sebagai sosok yang lembut tapi kuat lah. Dia itu tipe orang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus ikhlas untuk hasil. Nah, dia bukan cuma mantan buat Moko, tapi juga seseorang yang nanti Moko lah lebih dari siapapun gitu. Dari awal, Mowgli digambarin sebagai cewek yang punya mimpi bareng Moko, mereka pengen bangun masa depan bareng, punya visi yang sama, baik itu dalam karir, cinta, dan semua udah terencana deh. Tapi hidup kan gak selalu sejalan sama rencana gitu ya. Jadi Moko tiba-tiba harus ngurus ponakan, Mowgli gak langsung pergi. Dia tetap hadir, tetap jadi teman baik, tetap jadi tempat Moko bersandar, tapi lama-lama dia juga sadar Moko bukan Moko yang dulu gitu. Jadi tuh Moko berubah gitu. Tapi karena hidupnya itu udah berat banget, bukan karena dia jadi orang lain, tapi emang udah berat aja gitu. Di situ kelihatan banget tuh sisi dewasa dan sabar dari Mowgli. Nah, yang gue suka nih, filmnya itu gak buat Mowgli deh jadi karakter jahat atau egois sih. Dia tetap penuh empati, dia ngerti kalau Moko sedang berjuang, dan cintanya aja gak cukup buat ngejalanin hubungan yang seberat itu. Akhirnya dia memilih buat ikhlas, bukan karena gak sayang, tapi karena dia tahu Moko lebih penuh, lebih butuh kedamaian dibanding hubungan. Tadi kan gue udah ngejelasin soal Maurin sebagai mantannya kan. Lu bisa gak jelasin penggambaran karakter Eka nih yang kalau kata penonton sih dia ngeselin banget cuy, yang merupakan kakak ipar Moko nih. Oke, menurut gue ya, Eka yang dalam sekolah itu digambarkan sebagai sosok yang rumit, bukan sepenuhnya jahat, tapi juga bukan orang yang bisa diandalkan sepenuhnya. Dia adalah suami dari Osla atau Amari Koko, jadi otomatis dia kakak ipar yang Moko. Di film itu tuh, Eka tuh kelihatan biasa aja, tapi dia tuh tampak seperti kepala keluarga yang tangguh dan bertanggung jawab. Satu orang yang bisa jadi pegangan ketika ada keluarga lagi goyah, tapi sering jalan. Penonton mulai sadar, kalau di balik wajah tengahnya ada sisi lainnya yang gak semua orang tahu. Eka tuh tipe orang yang pandai bicara dan tahu cara mengambil hati orang lain. Dia tuh sering terlihat seperti orang baik yang bisa diandalkan, tapi sebenarnya banyak tindakannya yang malah bikin keadaan makin rumit. Misalnya, ketika Moko berusaha keras membangun kembali kestabilan keluarganya saat peroleh kakak dan kakak ipar yang gagal, Eka malah muncul sebagai sumber masalahnya badan. Awalnya dia tuh seolah membantu, tapi lama-lama terungkap kalau dia tuh justru memanfaatkan situasi itu buat kepentingan pribadinya. Ada bagian di film yang menunjukkan kalau Eka sering meminta bantuan uang ke Moko dengan alasan yang kadang masuk akal buat kebutuhan anak-anak, buat rumah atau hal-hal sejenis. Tapi ternyata uang itu nggak selalu dipakai sesuai iman. Dari satu film ini tuh mulai menunjukkan sisi manipulatifnya Eka. Buat terkadang orang tuh nggak bisa percaya itu loh. Gimana ya? Bilangnya mau beli apa, soalnya dia beli apa, Bener banget. kecewa banget sih dengan orang tidak ngeluarin uang gitu. Benar-benar. Nah, yang menariknya itu karakter Eka tuh nggak digambarkan sebagai penjahat besar atau tokoh antagonis klasik. Dia tuh lebih ke arah realistis
tindakannya tuh bisa kita temui di dunia nyata, seorang yang mungkin niat awal baik, tapi karena tekanan hidup atau rasa ego akhirnya terjebak dalam keputusan yang salah. Dia bukan orang yang ingin menghancurkan keluarga, tapi orang yang gak bisa jujur dan akhirnya malah bikin segalanya berantakan. Buat lo kok, terus kayak itu jadi pelajaran besar dari dia. Lo kok belajar bahwa tanggung jawab keluarga gak bisa sepenuhnya diserahkan ke orang lain, bahkan ke yang lebih tua atau yang punya hubungan darah. Ada batas antara kepercayaan dan kelemahan. Lewat Eka juga, ini menunjukkan kalau hubungan keluarga nggak selalu mulus. Kadang orang yang seharusnya jadi pendukung malah bisa jadi sumber luka, yang disitulah nilai kedewasaan dan keikhlasan diuji. Secara emosional, Eka adalah cerminan dari orang-orang yang terjebak dalam tekanan hidup dan akhirnya kehilangan arah. Dia punya satu sisi manusiawi, mungkin pernah tulus, mungkin pernah ingin membantu, tapi caranya salah. Dan lewat film ini, ngasih pesan kalau keluarga bukan cuma tentang siapa yang paling tua atau paling berkuasa, tapi siapa yang benar-benar punya niat untuk menjaga dan bertanggung jawab. Jadi bisa dibilang, Eka itu tuh semacam bayangan dari konflik keluarga yang sering terjadi di dunia nyata. Gak ada yang sepenuhnya salah atau benar, tapi ada pilihan-pilihan kecil yang akhirnya berpengaruh besar pada hubungan antar anggota keluarga. Dari situ, penonton diajak buat mikir siapa yang sebenarnya disebut keluarga, orang yang punya hubungan darah, atau orang yang benar-benar bisa diandalkan di saat susah. Gue mau nanya juga nih ya, kayak gimana sih pendapat lu soal gaya berpakaian koko yang kadang kucel dan kadang menggunakan baju sobek? Menurut gue sih gaya berpakaian Moko ini kelihatan muncul tuh masuk akal banget, Le. Kenapa? Karena dia kan lagi di fase hidup berantakan gitu. Masa bajunya harus rapi? Why not? Tapi kan itu pendanaan karakter, cuy. Dia bukan karena dia gak bisa ngambil rapi, tapi karena dia itu udah fokus ke hal yang lebih penting gitu. Ngurus popok anak. Masa harus pakai dana sih? Berpikir. Maksudnya, yang gak selalu sulit gitu loh. Ya itu karakter sedih bagaimana sesedih apa gitu dia. Terus bayangin aja dia hidupnya traktor nih, tiba-tiba ngurus 7 ponakan, ngatur rumah, mikirin makan, sekolah, segalanya deh. Tapi wajar lah kalau penampilan tuh gak sekece dulu gitu. Bajunya yang kusut, warna pudar, bahkan sobeng dikit tuh simbol capek hidupnya dia gitu. Oke. Ya, tapi capeknya tuh bermakna gitu, Le. Capeknya tuh karena berjuang, bukan karena nyerah. Dan justru itu yang bikin karakter Moko tuh kelihatan real banget, manusiawi lah. Karena di dunia nyata juga banyak kan orang yang mungkin gak tampil sempurna, tapi mereka lagi berjuang keras gitu dibalik kita semua. Dan gue malah suka gimana film ini gak maksa Moko buat tampil cakep di tengah masalah. Soalnya kadang sederhanaan itu justru lebih kena gitu. Dari situ kelihatan kalau hidupnya memang berubah total, tapi semangatnya buat terus jalan masih ada lah. Terus jadi menurut gue kayak berpakaian Moko yang kucel itu bukan sekedar visual doang sih, Le. Tapi bagian dari cerita nunjukin kalau gak apa-apa kelihatan gak sempurna, tapi yang penting lu tetap jalan, lu tetap tanggung jawab, jadi versi terbaik dari diri lu meskipun lagi remuk, boy. Oke. Dapat gue yang tentang bajunya Moko gitu. Menurut tuh nih dari gaya berpakaian olahan Moko itu tuh udah cukup layak gak sih? Apa itu gambarin keadaan ekonomi keluarga Moko gitu? Menurut gue ya, yang dia berpakaian Moko yang hampir sadanya banget tuh sebenarnya salah satu cara halus film Satu Kakak Tujuh Ponakan menggambarkan kondisi ekonomi keluarga mereka yang pas-pasan. Film itu tuh nggak langsung ngomong mereka miskin atau keuangannya sulit, tapi nunjukinnya lewat detail visual yang kayak baju yang udah agak rusuh, ukuran yang gak pas, atau warna pakaiannya mulai pudar. Hal-hal kecil yang gitu justru bikin sukses terasa nyata dan berjuang. Setelah kakak dan kakak Ivan Koko meninggal, keluarga itu tuh kehilangan dua sumber penghasilan utama. Sementara Moko sendiri masih mahasiswa belum punya pekerjaan tetap. Jadi wajar banget kalau kehidupan mereka berubah drastis. Dia berpakaian yang sederhana itu jadi simbol dari situasi yang baru mereka hadapi. Kehidupan yang harus dijalani dengan penuh keterbatasan, tapi tetap berusaha bertahan. Nah, menariknya filmnya tuh nggak
pakai kemiskinan mereka sebagai drama utama yang disedihkan secara berlebihan. Justru pakaian yang sederhana itu memperkuat kesan hangat dan realistis. Kayak mereka mungkin gak punya banyak, tapi tetap saling jaga, tetap kawal bareng, dan tetap berjuang bareng. Dari situ kita bisa lihat bahwa film itu lebih fokus pada nilai keluarga dan perjuangan, bukan semata-mata pada kesulitan ekonomi. Jadi cara berpakaian orang rokok ini bukan cuma di hal visual, tapi kayak ya udah cerminan dari realitas ekonomi mereka, sekaligus jadi pengingat harus bahwa cinta dan kebersamaan dia harus datang dari kemewahan, tapi bisa tumbuh dari kesederhanaan yang tulus. Bener banget. Nah, tentu nih, gaya fashion dalam film ini hanya untuk visual atau lebih untuk memperdalam karakter. Wes, menurut gue nih, fashion di film Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh gak cuma visual doang, justru emang kelihatan sederhana banget, tapi justru dari kesederhanaan itu, karakter mereka tuh jadi hidup gitu dan nyata. Kayak lo yang film tadi, ponakannya hidup warnanya bajunya kegombrongan gitu. Itu kan kayak gambarin suasana mereka gak sih, kayak beli aja deh yang kegedean, biarin buat sampai kelar. Sudah gitu. Apa yang beda apa ya? Iya. Jadi itu kayak bajunya si Woko buat adik-adiknya nanti. Gitu like itu sebenarnya tuh ada pesan mulai. Nah, kalau dari Moko kucel, sobek, warna netral, dia lagi nunjukin tuh fasenya dia tuh perlu tekanan gitu, sibuk banget sampai nggak mikirin penampilan. Tapi dari situ dia bisa ngerasain sisi tanggung jawab dan kelelahan dia. Jadi fashion tuh bukan kayak cerminan isi kepala dan hati Moko. Gitu. Terus dari keponakannya tuh yang kayak gue bilang, bajunya seadanya, warnanya nggak selalu matching, kadang kebesaran. Tapi justru mereka tuh kelihatan apa adanya gitu, anak-anak tumbuh di situasi yang serba terbatas tapi tetap punya semangat hidup. Gitu. Jadi setiap pakaian menurut gua di film itu dia ngomong sesuatu walaupun tanpa dialog gitu loh. Benar-benar Kan? Wow. Betul. Jadi kalau buat visual doang pasti gayanya bakal lebih stylish dan estetik dong yang pasti. Tapi di sini enggak gitu, semuanya real. Bahkan kadang kelihatan nggak film banget dan itu bikin penontonnya ngerasa deket sama ceritanya tuh. Dan intinya gaya fashion itu bukan cuma pelengkap visual tapi alat buat ngasih jiwa ke karakter. Dari pakaian mereka kita bisa tahu banyak hal dari sifat, kondisi ekonomi, bahkan sampai isi hati mereka yang kadang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nah, kalau dilihat dari alur ceritanya, menurut lu apa gaya fashion yang ditampilkan udah pas gak dengan alur ceritanya? Kalau menurut gue ya, kalau dilihat dari awal cerita itu gaya fashion yang ditampilin di film Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh udah cukup pas banget sama ton ceritanya yang hangat, sederhana dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Noko tampil dengan gaya casual, kaos polos, kemeja flannel, celana jeans yang dipindah atau dia sebagai cowok biasa, bukan yang neko tapi real. Itu cocok banget sama perubahan gaya keluarga belajar tanggung jawab tanpa kehilangan santainya. Nah, sementara penampakannya punya gaya yang beda-beda, satu modern dan berbeda mereka. Ada yang lebih stylish, ada yang cuek, ada yang polos banget. Semua itu ngedukung dinamika keluarga mereka yang beragam tapi tetap terasa natural. Jadi secara keseluruhan gaya fashion di film itu nggak dibuat gitu loh, justru karena simpel dan realistis malah nyatu sama cerita yang fokus ke emosi dan hubungan antar keluarga, bukan tampilan luar. Gitu. Menurut lu nih, lagu apa yang paling ingat di dalam film ini, Gue asal pribadi besok kita pergi makan. Ya gimana tuh? Film ini tuh kan kayak ngebahas tentang keluarga, kehilangan, dan gimana cara cinta bisa muncul lewat hal-hal kecil yang nggak selalu kata-kata. Nah, lagu Asal Pribadi ini ngomongin hal yang sama, kayak kasih sayang yang sederhana tapi bermakna, ditunjukkan lewat momen-momen kecil dari orang yang kita sayang. Kayak ajakan makan bareng, ngobrol ringan, atau sekedar nemenin. Kayak kalau misalnya dicocokin sama Satu Kakak Tujuh Ponakan,
Lirik yang paling relate itu yang kau tak harus mengerti semua yang aku beri, kadang kala yang sederhana bisa lebih bermakna. Lirik ini tuh pas banget sama hubungan Moko dan para rekan-rekannya. Mereka nggak harus selalu ngerti kenapa Moko marah, capek, atau diem aja. Tapi di balik itu ada kasih sayang yang nggak butuh penjelasan aja. Coba kasih lirik. Ayo, ayo, besok kita pergi makan. Nice. Sih. Kamu lagi yang style ya? Lanjut. Oh. Nih dong. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan disajikannya menu. Nah, kan kita udah ngomongin musik nih. Nah, penting gak sih menurut lu kayak menentukan musik dalam setiap adegan? Penting banget sih. Jelas penting banget. Kenapa? Karena musik di film itu bukan cuma pemanis, right? Tapi bagian dari cerita itu sendiri. Kadang satu adegan nih terasa biasa aja tanpa musik. Begitu juga pas begitu dikasih nada yang pas gitu, suasananya tuh langsung berubah total gitu. Nah, kayak di film satu pun kakak 7 ponakan ini nih, setiap lagu yang muncul tuh gak asal nempel. Bisa waktu Moko lagi ngerasa capek tetap berusaha kuat, terus lagu yang muncul tuh besok kita pergi makan kan yang tadi udah nyanyiin itu kan. Nah, dari Salpria gitu mungkin jalan pelan-pelan kayak oh ini bukan cuma sedih tapi juga hangat gitu leh. Jadi tuh musik itu bikin momen ini hidup cuy. Jadi bikin penonton merasa Moko tuh tanpa dia ngomong apa-apa, musik itu udah ngejelasin. Terus selain itu juga musik bisa bantu banget buat transisi emosi yang kalian sih. Jadi dari tegang terus ke tenang, dari chaos ke halu. Musik kalau musiknya nggak pas tuh feelnya bakal gitu. Bener banget kayak video-video TikTok kalau misalnya video serem kalau musiknya yang seru kan Iya, serem iya. ya. Ini kalau musiknya DJ. Enggak cuma ada efek seremnya. Iya, makanya kata gue ya. Nah, makanya nyari musik tuh yang cocok buat setiap adegan itu penting banget lah, karena dia bukan sekedar latar suara tapi bagian dari cerita yang asing juga ke filmnya. Nah, menurut lo nih, adegan mana sih yang menurut tuh musiknya paling sesuai sama adegan tersebut gitu? Musik ini ya musik biasa kita pergi makan. Itu yang paling Oke, kalau ngomongin adegan sama musik yang Sophia ini biasa kita pergi makan itu yang paling ngena banget di film ini tuh pas bagian Moko mulai ngeluh waktu dia nyari dan nanti ngeluh dan mulai dengan ngerangkul ponakan-ponakannya. Bukan cuma karena tanggung jawab tapi karena dia sayang. Nah di momen itu tuh musik yang dipilihin di Lawrence tuh lembut banget, nadanya pelan, hangat dan gak berlebihan. Suasana musik itu benar-benar nyatu sama perubahan emosi Moko dari chaos, capek, kerasa damai dan penerimaan. Lo bisa ngerasain kayak, oh ini titik baliknya. Tuh, musik tuh gak cuma di latar, tapi kayak masih ruang buat penonton ngerasain perasaan Moko tanpa harus dia ngomong apa. Jadi adegan itu berasa banget hangat, sengit, tapi gak nadi-nadi. Kalau perhatiin ini Lawrence tuh emang jauh banget buat nyocokin musik sama momen emosi. Dia gak maksa penonton nangis, tapi di final tiba-tiba ngerasa kayak cepet banget nih musiknya. feelnya ya. Benar. Oke. Menurutmu nih, apa pemilihan lagu dari film ini tuh udah pas sama alur cerita? Pemilihan lagu di film 1,7 Ponakan tuh menurut gue pas banget cuy ceritanya. Sama alur ceritanya tuh musik-musik yang dipakai tuh gak cuma enak didengar tapi nyatu banget sama perasaan kayak adegan coy. Kayak lagu-lagunya Salam Priadi nih, misalnya tuh kita usahakan semua itu. Bener banget. Iya kan? Terus mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Apalagi mesra-mesraan Moko sama si Maulin kan kecil-kecilan dulu cuy. Dan terus sama besok kita pergi makan. Semuanya tuh punya lirik dan nuansanya dalam banget. Lagu-lagu itu tuh kayak ngobrol langsung sama isi hati Moko. Capek tapi hangat, sedih tapi masih bisa ada cinta. Terus hancur tapi tetap berusaha kuat. Yang gue suka tuh gini nih.
film ini gak asal tempel lagu gitu ya buat bikin suasana sedih atau romantis, tapi bener-bener pilih musik yang bisa ngegambarin perjalanan emosional tokohnya. Tuh, misalnya waktu Bobo lagi bingung antara ngejar mimpinya atau ngurus ponakan hilangannya. Musiknya tuh lembut tapi berat, kayak ada beban yang dipendam tapi masih diselimuti harapan gitu. Jadi itu tuh pas banget ya sebenarnya. Pas banget. Jadi tuh musik tuh ngebantu juga buat kita ngasih ritme cerita. Jadi dari awal yang chaos gitu, di bagian tengah tuh mulai hangat sampai dia pelan tapi nyentuh gitu. Semuanya ngalir, natural, musik yang gak berlebihan tapi tetap ngancam. Benar banget. Mending kita dengerin aja yuk sekarang. Apa tuh? Dengerin lagu apa tuh? Sal Priadi Jika Usahakan Men. Check it out. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Nah, kita bisa dengerin sound clearing Kita Usahakan Rumah itu. Gak kerasa banget waktu udah 45 menit. Bener banget nih, sesi kali ini seru banget like ngomongin tadi satu kakak 7 ponakan. Home Sweet Home. Hamsit lah, cek toko sebelah. Juga. Tapi yang lebih utama tuh satu kakak 7 ponakan. Nah, selain topik yang seru, antusias penonton udah sharing caranya juga buat pembahasan kali ini makin seru dan makin ramai. Nah, kalau udah sampai penghujung waktu nih, gua Azmi. Dan gue lagi mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah sharing cerita kalian. Dan makasih juga buat Nen yang udah nonton dan udah setia dengerin terus rame. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Kita usahakan rumah itu